Hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam, Pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang, Pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik. Belikan kamar, masing-masing punya kamar. Satu kamar, satu anak. Itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial. Saudara tidak pernah ketemu. Video call malam-malam. Dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke, ya. Ya, sudah, mulai ya. Coba lihat bibirmu sayang. Gelar lidahmu. Tiap malam dia lakukan. Malam minggu dia ketemuan. Akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik. Bukan cuma anak-anak. Bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib. Poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno, Pak. Presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan, Pak. Ini saya harap Bapak ini menjadi Soekarno. Berzina dianggap biasa. Auzubillahi min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah, Pak. Masya Allah. Berapa istri Rasul, Pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan, saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma 1. Menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah itu, Pak, manusia romantis. Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu, Pak, waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya, Pak. Sayang, ya dulu. Sekali sudah anak-anak saya, dia bilang, Ustaz mandi, geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, misal, Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri, itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak, minum bekas bibirnya istri. Busuk betul mulutmu. Coba, itulah Rasulullah. Tidak pernah membaca kitab novel-novel romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya. Semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Bolehlah amalkan itu besok, Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Dia bilang justru giginya mancung. Cari yang bagus. Kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam. Manalah ada orang Islam. Muliakan istri, Pak. Muliakan istri. Pak, masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Das'at Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqiyah Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan
gadai. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Das'ab, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Saya percaya kau Das'ab. Saya lamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kau sebut-sebut saya. Allah kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura. Dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera. Dari Sulawesi. Ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya. Tak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik? Orang yang kau halalkan. Kau sia-siakan. Kau khianati. Mana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Mana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya. Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. Mbak, mau makan apa? Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya mau masak. Ternyata GoFood. Ayo, saya tanya ibu-ibu di Makassar, itu kan saya lihat itu ibu biar cobek apa itu, becok ladang, sambal beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz. Saya bilang benar praktis, tapi tahu enggak ibu? Ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami. Kenapa? Suami yang punya duit, suami cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek. Mangule-ule. Ulek. Ya itu maksudku ya. Itu ibadah. Berkeringat itu ibadah. Bukankah masa itu ibadah? Keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga? Kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga. Tukang ngomel, malas masak, rewel, panenaka. Mana suamimu betah di rumah? Pernah dengar ceritanya itu jin lari dari sumur? Hah? Nah, adalah bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu istriku suka, suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah, Bu, ada orang suami istri suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomel. Wah, dia belikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini ibu. Padahal suaminya di mana sih bawa? Dia ingat. Di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia lihat sama suami, Dek, kau lihat itu sumur, ada airnya enggak? Lihat. Ada Kak, tapi sedikit aja, enggak dalam ini. Wah, enggak mati berarti dia enggak dalam ini. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk, jatuh, ngomel kau di situ. Saya enggak dengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar hitam tinggi besar. Kaget suaminya, "Hei, siapa kamu?" "Saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya." Baru 1 jam tidak betah saya. Bayangkan 400 tahun lari Pak. Bagaimana suamimu betah di rumah kau ngomel saja?